Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan juga nikmat iman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal di akhirat nanti adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa agama Islam ini yang mana kita masih bisa merasakan manisnya keislaman hingga sekarang. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu alaihi wal mu'afah, fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal lakin khairan minal mu'afah." Mohonlah kepada Allah keteguhan hati serta keselamatan. Sungguh seseorang tidak diberi yang lebih baik daripada keselamatan setelah diberi keteguhan hati. Sifat yakin itu adalah sifat teguh pendirian yang ada di dalam hati. Sifat ini apabila disertai dengan ilmu mengenal Allah, maka ia akan menjadikan hati seseorang tidak terombang-ambing. Sifat ini akan menjadikan hati seseorang senantiasa tenang ketika merealisasikan keimanannya, sehingga ia akan dapat merealisasikan seluruh tingkatan-tingkatan yakin yang tiga: ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kedudukan sifat ini bagi iman bagikan kedudukan ruh bagi jasad. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki sifat yakin, maka ia terubahnya dengan songgok jasad tanpa nyawa. Kaum muslimin rahimakumullah, contoh sifat yakin yang kuat terlihat pada diri salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, di mana sifat yakin yang Allah anugerahkan kepadanya menjadikannya kokoh menghadapi tiga peristiwa penting yang menentukan. Peristiwa pertama, pada saat orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar berniat membuatnya ragu terhadap ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi Abu Bakar lalu mengatakan kepadanya, sungguhnya sahabat Muhammad telah mengklaim dirinya dijalankan pada malam hari menuju Baitul Maqdis kemudian naikkan ke langit. Mendengar pernyataan kaum kafir Quraisy tersebut, seketika itu pula dengan penuh keyakinan Abu Bakar menjawab, jika ia Muhammad telah mengatakannya,
maka itu memang benar adanya. Sebuah jawaban yang menunjukkan kemantapan hati dan menggambarkan betapa sifat yakin itu telah menancap dalam hati Abu Bakar yang paling dalam. Jawaban ini telah memupus harapan kaum kafir Quraisy yang berniat membuat Abu Bakar ragu terhadap agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka harus pulang dengan membawa kegagalan. Kedua, ketika manusia menyatakan tidak percaya dan tidak menerima fakta bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, maka Abu Bakar berseru di hadapan manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sesungguhnya telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Dan peristiwa yang ketiga, saat muncul orang-orang murtad, Abu Bakar benar-benar teguh sebagai panutan dalam merangi mereka. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya demi Allah aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak lagi menyerahkan ikol yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, maka sungguh aku akan perangi mereka karena hal ini. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah cahaya iman. Apabila telah menancap dalam diri seseorang, maka keimanan itu akan membimbingnya kepada derajat yakin dan siap menerima agama Allah ini dengan sepenuh hati. Orang yang menjalani kehidupan dunia ini dengan penuh keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh, dia pasti menyadari bahwa dunia ini tidak senilai dengan sehelai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya diketahui oleh orang-orang yang merasakannya saja. Karena sifat yakin merupakan amalan hati, yang mengetahui pengaruhnya hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki kepekaan. Orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluh, dia berhak dan pantas mendapatkan basurah, ilmu, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal inilah yang menjadikan tiga faktor penting dalam kehidupan beragama. Allah berfirman, "Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun." Ini Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia, petunjuk serta rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran surat Al-Jasiyah ayat 20. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluh telah memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberinya sifat yakin teguh pendirian yang ada dalam hati. Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard." Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam ini semakin menambah keimanan serta kedegarannya. Dengan sifat ini Nabi Ibrahim alaihissalam kian mengetahui bahwa kaumnya berada dalam kesesatan dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Mereka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dan menghalangi dari jalannya, padahal mereka mengetahui. Keteguhan hati ini pula yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam. Dan keteguhan hati ini pula yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadikan putranya yaitu Ismail alaihissalam mengatakan dengan penuh keyakinan kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tingkatan inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kesabaran itu adalah sebagian dari iman. Dan sifat yakin itu adalah keseluruhan keimanan itu sendiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat yakin inilah yang menjadikan seorang hamba dapat menerima agama Allah ini dengan sepenuh hati, baik perintah Allah maupun larangannya. Mereka mengatakan, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Mereka tidak membantahnya, tidak pula menyelisihinya, serta tidak pula mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Hamba Allah yang memiliki sifat yakin, dia akan menerima syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki keteguhan hati ini ibarat cahaya di atas cahaya yang senantiasa menerangi langkahnya, karena ia mengetahui bahwa Allah Jalla Jalaluhu melihat keberadaannya, mendengar pembicaraan rahasianya, mengetahui musibahnya, mengetahui detak jantungnya yang dipenuhi dengan sifat yakin, sehingga hamba ini mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan kepadanya tidak akan menimpanya. Sebaliknya, segala sesuatu yang bukan ditakdirkan untuknya tidak akan menimpanya. Inilah keteguhan hati yang seharusnya dihadirkan setiap saat, namun tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar senantiasa menguatkan jiwa kita, agar senantiasa yakin di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.